Baik, di segmen kedua kali ini saya akan memberikan informasi nekat gelar hajatan hingga Polsek Mumbul Sari bubarkan acara pernikahan. Di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah gencar melakukan pencegahan penyebaran virus COVID-19. Namun tidak halnya dengan yang dilakukan oleh Marsis asal Dusun Kerajaan, Desa Karangkedawung, Kecamatan Mumbul Sari, Jember. Nekat menggelar hajatan pernikahan yang mengundang kerumunan serta massa pada Sabtu 24 Juli 2021. Hal ini tidak dibiarkan oleh Kepolisian Sektor Mumbul Sari yang turun langsung dengan dipimpin Kapolseknya yakni AKP Subagio SH melakukan pembubaran hajatan pernikahan tersebut. Untuk mengetahui seperti apa pembubaran gelaran hajatan yang telah dilakukan oleh Kapolsek Mumbul Sari AKP Subagio, saya akan mencoba menghubungi AKP Subagio SH Kapolsek Mumbul Sari, Jember. Halo, selamat sore. Selamat sore Mbak Selvi, selamat sore para pemirsa sekalian. Ya, Pak Subagio, saat ini Gatekeeper Sore tengah membahas mengenai nekat gelar hajatan hingga akhirnya Polsek Mumbul Sari bubarkan acara pernikahan. Jadi seperti apa Pak Subagio hingga akhirnya Pak Kapolsek turun langsung untuk membubarkan acara ini? Baik, jadi terima kasih. Yang pertama, kami tentunya sudah melakukan sosialisasi dalam rangka pengetatan PPKM darurat. Ini sudah kami himbau melalui pemerintahan desa bahwa kegiatan dalam bentuk apapun mohon untuk dihentikan sementara. Kemudian sehari sebelumnya 3 pilar sudah melakukan himbauan terhadap saudara kami yang ada di Karangkedawung untuk menunda hajatan. Artinya menikahnya silahkan, namun untuk resepsinya bisa diminimalisir. Nah, setelah himbauan dilakukan, di saat hari H, kami menerima komplain dari masyarakat. Nah, sehingga pada saat itu karena himbauan sosialisasi sudah dilakukan dan masih tetap melaksanakan, maka kami bersama gugus tugas Kecamatan Mumbul Sari mendatangi lokasi dan menghentikan kegiatan itu. Jadi itu kronologis awal terhadap saudara kami yang ada di Karangkedawung yang mempunyai hajatan pernikahan. Ya, pada saat pembubaran acara hajatan di Desa Karangkedawung, Pak Subagio, apakah ada sanksi bagi warga di sana, Pak, yang telah melakukan gelaran ini? Ya, sebagai sanksi tentunya karena ini masih dalam rangka PPKM darurat pada saat itu, kami menerapkan sanksi tipiring. Kemudian kami mengamankan miser, baik itu miser yang untuk digunakan sound system luar, kemudian ada mixer yang digunakan untuk 3 penyanyi yang ada di dalam. Jadi tentunya kami tindak pidanakan dengan tindak pidana ringan dan saat ini sudah proses semuanya. Ya. Dan memang saat ini Pak Subagio banyak sekali acara hajatan yang digelar oleh warga. Selain di Desa Karangkedawung, apakah di Kecamatan Mumbul Sari masih banyak Pak yang melakukan gelaran seperti ini? Jadi masih ada warga yang mencoba mempunyai hajat dan itu sembunyi-sembunyi. Tapi dengan adanya kegiatan yang ada di Karangkedawung kemarin memang berdampak terhadap warga kami di 7 desa. Pada saat hajatan itu intinya boleh, namun hanya 30 orang dalam batasan undangan. Sehingga untuk tenda besar itu kita minimalisir. Kemudian protokoler kesehatan itu juga dipenuhi, baik itu mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, dan 30 orang itu menjaga jarak. Jadi ada jarak pada saat dia mendatangi resepsi. Nah, khusus bagi mereka yang menggunakan sound besar, yang tentunya sering mengganggu warga atau masyarakat merasa terganggu, nah itu yang kita tertibkan.
Ya. Kemarin ada di Desa Suco juga kami tertibkan, kami amankan mesernya, kemudian di Desa Lengkong juga demikian. Jadi masih ada warga yang mencoba mencuri-curi atau menggunakan kelengahan daripada petugas. Jadi pemberlakuan PPKM darurat ini masih memperbolehkan warga untuk melakukan hajatan pernikahan, namun dengan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh pemerintah, seperti itu Pak Subagio. Betul. Jadi dengan batasan-batasan itu maka kegiatan itu masih bisa dijalankan. Namun pada intinya sebenarnya adalah untuk menunda resepsi pernikahannya. Jadi sebisa mungkin untuk saat ini, apalagi sekarang sudah masuk ada kelonggaran, masuk ke dalam PPKM level 4. Jadi kita tetap memonitor, kita tetap memberdayakan 3 pilar yang ada di desa, yang ada di Kecamatan Mumbulsari. Baik. Dan terakhir Pak Subagio, jika kita melihat peta sebaran COVID-19 di Jember untuk Kecamatan Mumbulsari masih berada di zona merah, Pak. Mungkin Pak Subagio masih bisa memberikan himbauan kepada warga di sana untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Silakan Pak Subagio. Baik, terima kasih. Jadi karena pandemi ini belum berakhir, kami menghimbau kepada seluruh warga, khususnya warga kami yang ada di Mumbulsari, wabil khusus ke warga kami yang ada di Kota Jember. Jadi untuk tetap selalu waspada, kemudian disiplin itu adalah kunci untuk bisa menekan penyebaran COVID-19 ini. Kemudian yang tidak lupa kita senantiasa menggunakan masker di saat kita sedang beraktivitas atau keluar rumah. Kemudian budaya mencuci tangan pada saat kita sedang selesai beraktivitas atau selesai kita kegiatan. Kemudian yang terakhir, tetap menjaga jarak antara kita dengan teman kita. Yang terakhir, yang lebih penting Mbak Selvi, manakala kita sedang selesai kegiatan, hari itu juga jangan langsung bertemu dengan keluarga. Budayakan untuk mencuci tangan di luar, kemudian cuci tangan, cuci muka, termasuk baju yang kita gunakan itu langsung kita cuci, kita rendam dengan sabun. Nah, setelah kita bersih, kita mandi, baru kita ketemu dengan anak maupun dengan istri. Itu guna menekan penyebaran COVID-19 yang saat ini masih sangat-sangat tinggi. Ya. Mungkin itu Mbak Selvi yang bisa kami sampaikan. Baik, AKP Subagio Kapolsek Mumbulsari, terima kasih atas waktunya telah berbincang bersama kami di program Gatekeeper sore pada hari ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.